Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dan bacaan kudus yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah kedua ini gereja mengajak kita untuk naik ke gunung bersama Yesus. 6 hari setelah ia memberitahukan tentang penderitaan dan salibnya, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ia dimuliakan. Wajah dia bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau. Peristiwa ini kita kenal sebagai transfigurasi, penampakan kemuliaan Kristus sebelum sengsaranya. Dalam kitab suci, gunung itu adalah tempat istimewa perjumpaan dengan Allah. Di Gunung Sinai, Musa menerima hukum Tuhan. Di Gunung Karmel, Elia mengalami kuasa Allah. Kini di Gunung Tabor, Yesus mengungkapkan dan menyingkapkan jati dirinya yang sejati, bahwa ia adalah putra Allah. Prapaskah juga itu adalah gunung rohani bagi kita. Masa ini mengundang kita untuk naik, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Naik dalam doa, naik dalam pertobatan, naik dalam keningan, naik menjauh dari kebisingan dunia agar bisa mendengar suara Allah lebih jelas. Seringkali hidup kita terlalu sibuk. Kita jarang naik ke gunung. Kita lebih sering tinggal di lembah rutinitas dan kekhawatiran. Dari
dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ini adalah inti pesan hari ini. Dengarkanlah dia. Kita bukan hanya mengagumi Yesus, bukan hanya merasakan pengalaman rohani yang indah, tetapi mendengarkan dan menaati dia. Petrus ingin mendirikan 3 kemah. Dia ingin tinggal dalam pengalaman indah itu. Tetapi Yesus tidak mengajak murid-murid tinggal di gunung. Mereka harus turun kembali menuju Yerusalem, menuju salib. Pengalaman rohani itu bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk menguatkan kita menghadapi kenyataan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Minggu Prapaskah kedua selalu menghadirkan kisah kemuliaan di tengah masa pertobatan. Mengapa demikian? Karena gereja ingin mengingatkan kita bahwa salib bukan akhir, penderitaan bukan akhir. Jalan Yesus tidak berhenti di Golgota. Ia menuju kepada kebangkitan. Yesus menampakkan kemuliaannya agar para murid tidak goyah ketika nanti melihat Yesus tersalib. Yesus mempersiapkan iman para muridnya. Begitu juga dalam hidup kita. Tuhan kadang memberi kepada kita momen gunung saat doa terasa indah. Saat kita merasakan damai, saat kita mengalami pertolongan Tuhan. Itu bukan untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk menguatkan kita ketika harus menghadapi saat-saat dan hari-hari Golgota. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Prapaskah adalah saat mendengarkan lebih dalam. Pertanyaan untuk kita, apakah saya sungguh mendengarkan Yesus? Mendengarkan berarti setia membaca dan merenungkan sabdanya. Membiarkan sabda itu mengoreksi hidup kita supaya kita berubah. Maka Prapaskah itu bukan hanya soal pantang dan puasa lahiriah. Prapaskah adalah soal hati yang makin peka terhadap suara Tuhan. Ketika para murid tersungkur ketakutan, Yesus datang dan menyentuh mereka, seraya berkata, "Bangunlah dan jangan takut." Ini pesan yang kuat bagi kita. Jangan takut menghadapi pertobatan. Jangan takut untuk meninggalkan dosa. Jangan takut untuk memikul salib hidup kita. Kristus yang dimuliakan adalah Kristus yang sama, yang setia berjalan bersama kita hari ini dan sepanjang seluruh hidup kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk berani naik di dalam gunung doa-doa kita. Sungguh mendengarkan Yesus, tetapi juga siap turun kembali menjalani tugas dan perutusan kita sebagai bagian dari kesetiaan kita mengikuti Yesus. Kita percaya bahwa di balik salib ada kebangkitan.
kita percaya bahwa kemuliaan itu menanti di balik kesetiaan, ketekunan, dan komitmen kita untuk ikut Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.